Bahwa kami sudah mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa saya ibadah saya yang penting kan sudah disampaikan palasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB menyampaikan, Pak. Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa lagi dan lagi terulang lagi kembali peristiwa memprihatinkan kejadian intoleran, yaitu pembubaran ibadah umat Kristen. Peristiwa ini terjadi ya seperti yang diberitakan oleh Warta Kota dan Tribun News Depok, dan juga video peristiwa ini banyak viral di mana-mana, bahwa kejadian intoleran ini terjadi di perumahan Graha Prima Baru Blok F2 Tambun Selatan, Bekasi. Kejadiannya pada tanggal 18 Juni 2023, hari Minggu kemarin. Sebagaimana yang tampak pada cuplikan video viral tadi, sejumlah warga yang dipimpin oleh ketua RT yang kelihatannya sangat berkuasa itu mendatangi sebuah rumah yang sedang dipakai oleh sejumlah orang untuk beribadah di hari Minggu. Intinya bahwa mereka melarang peribadatan dengan alasan tempat atau rumah tersebut peruntukannya atau izinnya itu untuk rumah tinggal dan bukan untuk gereja atau rumah doa. Tampak juga dalam video itu ibu pendeta yang berbaju hitam itu menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud untuk mendirikan gereja, tetapi hanya rumah doa. Sesuai dengan keputusan FKUB dan juga SK2 Menteri bahwa rumah doa tidak perlu harus memiliki izin. Dan ibu pendeta itu juga di video itu mengatakan kalau ibadah itu sudah dilaporkan pelaksanaannya di kantor desa atau di balai desa. Nah, pembubaran ibadah umat Kristen atau umat apapun seperti ini tidak boleh lagi terjadi dimanapun dan oleh siapapun di negara kita yang negara Pancasilais ini. Negara kita ini kan adalah negara hukum, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negaranya memiliki hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, ini maksudnya orang beribadah itu dilindungi oleh undang-undang. Logika sederhananya, apakah setiap orang atau sekelompok orang atau majelis yang berkumpul di suatu tempat untuk berdoa atau melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinannya harus terlebih dahulu mendapatkan izin? Kalau memang seperti itu, alangkah repotnya kita yang biasanya yasinan, tahlilan, mau sholat berjamaah di rumah, selamatan, ya, syukuran, semuanya apakah harus pakai izin? Kan repot. Ayo, negara ini di mana? Ya, negara harus adil dalam hal ini. Seharusnya orang-orang seperti Pak RT dan warganya yang membubarkan ibadah orang lain seenak jidatnya sendiri itu harusnya ditindak dan diproses hukum. Minimal dikenai pasal penghinaan ataupun pelecehan agama. Ya, bayangkan orang yang lagi beribadah dengan khusyuk kemudian dibubarkan begitu saja. Apa itu tidak melecehkan agama? Kalau kejadian seperti ini dibiarkan terus-menerus terjadi dan pihak yang berwajib dan kepolisian atau negara tidak turun tangan, tentu akan membawa presiden buruk dalam keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Ayo Pak RT, yang perlu Bapak bubarkan itu dengan warga itu kalau ada rumah di lingkungan Bapak, ya, di RT Bapak yang dipakai untuk berzina, berselingkuh, atau dipakai untuk kegiatan maksiat lainnya, itu baru dibubarkan. Nah, kalau itu yang Bapak lakukan, saya akan mengacungi Bapak dengan 4 jempol sekaligus. Ayo Pak, jangan takut Pak. Kalau rumah Bapak itu atau rumah warga dipakai untuk tempat ibadah,
oleh umat yang tidak seiman dengan Bapak, ya biarkan saja Pak mereka beribadah. Masa sih cuma mendengarkan ibadah umat lain, iman kita jadi tergerus? Masa sih ketika ada umat yang lain beribadah, ya mungkin sambil nyanyi atau sambil doa, kemudian iman kita ini menjadi menipis, kemudian kita ini kemudian takut ada yang murtad? Kan tidak seperti itu toh Pak. Masa sih Pak kita kalah dengan umat lain, agama lain Pak? Dalam satu hari kan mereka mendengar kumandang azan kita itu ya minimal 5 kali toh Pak. Iman mereka kan tetap tidak goyah. Ya biarkan sajalah Pak. Ayo kita bertoleransi dengan baik di negara tercinta ini. Oke, saya kira